Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Satuan Reskrim Polres Malang berhasil ungkap 45 kasus pencurian sepeda motor dengan 10 tersangka. Dari 10 tersangka, 2 orang merupakan residivis dan diketahui sudah melakukan pencurian motor di 33 lokasi. Maraknya pencurian sepeda motor di berbagai wilayah di Kabupaten Malang membuat Polres Malang bergerak cepat melakukan pengusutan. Selama bulan Maret 2023, Polres Malang berhasil ungkap 45 kasus curanmor dan meringkus 10 orang tersangka. Dari seluruh tersangka, 2 orang diketahui sebagai penjahat kambuhan. Berdasarkan pemeriksaan, mereka DS alias Teyeng dan Hadi alias Gobes telah melakukan pencurian sepeda motor di 33 lokasi yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Sedangkan tersangka lain ada yang melakukan di 4 lokasi maupun di beberapa lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan para tersangka, ada beberapa pelaku yang bermain tunggal dan ada pelaku yang terkoneksi dengan gang lain. Selain pelaku, petugas juga meringkus beberapa penadah. Wakapolres Malang Kompol Wisnu Kuncoro menjelaskan, dari seluruh tersangka yang diamankan, semuanya dengan modus operasi menggunakan kunci T. Dan melaksanakan agenda terkait press release hasil ungkap curanmor yang kita laksanakan selama bulan Maret 2023, kurang lebih pelaksanaan kita mulai dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. Baik, secara dasar ada beberapa LP yang kita terima, kurang lebih ada 6 LP laporan polisi yang kita terima terkait maraknya curanmor yang ada di wilayah Kabupaten Malang ini. Lalu untuk sasaran, tentunya sasaran pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Lalu untuk
kita sampaikan juga ke rekan-rekan media terkait hasil ungkap yang kita laksanakan selama kurang lebih 31 hari pelaksanaan di bulan Maret 2023. Hasil ungkapnya yaitu terdapat 45 kasus dengan 10 tersangka. Bersama tersangka, petugas mengamankan beberapa unit sepeda motor, helm dan kunci T sebagai sarana melakukan aksi jahatnya. Dalam kesempatan itu, Polres Malang menghadirkan sekaligus mengembalikan barang bukti hasil curian kepada pemilik. Penyerahan dilakukan usai dilakukan proses identifikasi dan diketahui para pemiliknya. Penyerahan dilakukan langsung dari Wakapolres kepada pemilik motor tanpa dipungut biaya. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Diduga mengalami remblong, sebuah truk bermuatan menabrak tiang penerangan jalan umum dan trotoar Jalan Imam Bonjol, Kota Batu. Peristiwa ini sempat membuat kemacetan karena bak truk melintang menutup jalan. Liputannya untuk Anda. Truk bermuatan besi mengalami remblong di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu. Truk Fuso bermuatan besi dengan nomor polisi N8535UC yang dikemudikan Edi Sutikno, warga Kelayatan, Sukun, Kota Malang, lepas kendali saat akan mengantar muatan material besi di Hotel Samarai Jalan Imam Bonjol, Kota Batu. Edi Sutikno mengaku awalnya kondisi rem truk tersebut normal, namun ketika hendak belok ke lokasi di mana muatan akan diturunkan, tiba-tiba rem tidak berfungsi dan ngeblong menabrak tiang PJU dan trotoar. Akibat kecelakaan ini, truk mengalami kerusakan parah. Selain kaca depan dan kabin truk rusak, per roda belakang truk juga putus. Awalnya kok tinggal posisi atret, Pak. Posisi atret, tapi itu maju. Tak rem wis gak anginnya wis blong. Akhirnya tak banting kanan. Umpama tak terus lurus, habis itu semua depanku, Pak. Soalnya padat. Akhirnya nabrak tiang penerangan jalan itu. Tadi sudah sempat berhenti mobil, Pak? Berhenti wis, sempat berhenti. Ambil posisi terus blong itu tadi. Ambil posisi untuk parkir, ngeblong. Langsung ngeblong. Itu mau kemana, Pak? Mau bongkar di Hotel Samarai itu, Pak. Oh, dekat sini, Pak? Iya. Dari Malang? Dari Malang. Enggak sampai luka-luka? Enggak ada, Pak. Cuma mobil itu, Pak. Beruntung peristiwa kecelakaan ini tidak ada korban jiwa, sopir maupun pengendara lain selamat. Kecelakaan remblong di Jalan Imam Bonjol kini kasusnya ditangani unit Laka Lantas Polres Batu. Dari Kota Malang, Yan ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Halo kawan pajak, udah validasi NIK untuk jadi NPWP belum? Yuk, simak 4 langkah mudah berikut ini. Login di pajak.go.id, buka tab profile, lalu masukkan nomor NIK sesuai KTP kamu, lalu klik tombol validasi sampai muncul notifikasi valid. Mudah bukan? Ayo segera validasi NIK kamu. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Kring Pajak di 1500 200 atau kunjungi KPP terdekat. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Keberkahan dalam berpuasa. Berbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan
1444 Hijriah. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu, Nur Rohman menjelaskan bahwa pada intinya nantinya dari hasil laporan LKPJ Wali Kota Batu yang telah disampaikan dalam rapat paripurna bersama dengan DPRD Kota Batu dan Forkopimda Kota Batu, DPRD akan mengkonfirmasi capaian target yang telah disampaikan. Liputannya untuk Anda. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu Nur Rohman menjelaskan bahwa pada intinya dari hasil laporan LKPJ Wali Kota Batu yang telah disampaikan dalam rapat paripurna bersama dengan DPRD Kota Batu dan Forkopimda Kota Batu, DPRD akan mengkonfirmasi capaian target yang telah disampaikan. Salah satu yang akan dikonfirmasi yaitu capaian target-target yang capaiannya sampai 100%. Hal ini untuk mengetahui rujukan yang digunakan. Salah satu contohnya yaitu PAD yang capaiannya sampai dengan 106%. Di mana hal ini menjelaskan bahwa target PAD yaitu 200 miliar telah tercapai di tahun 2022. Padahal menurut DPRD Kota Batu, capaian PAD baru 160 miliar yang berarti capaiannya tidak sampai 106%. Oleh karena itu DPRD Kota Batu perlu mengkonfirmasi hal tersebut. Selain itu, DPRD juga akan menyoroti terkait dengan capaian penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS Kota Batu yang rendah, yaitu 44%, di mana capaian ini lebih rendah dari capaian-capaian yang lain. Oleh karena itu, DPRD Kota Batu perlu mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi rendahnya capaian PMKS tersebut. Hal ini yang memang perlu dikonfirmasi oleh DPRD Kota Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. DPRD Kota Batu berinisiatif membuat peraturan daerah Pasar Besar Among Tani Kota Batu yang rencananya diresmikan pada Mei 2023 mendatang. Bahkan dengan adanya perda itu diharapkan pengelolaan pasar bisa dilakukan oleh ahlinya yang lebih profesional. Semoga dengan ungkapan rasa syukur ini menjalankan tugas pemerintahan. DPRD Kota Batu berinisiatif membuat peraturan daerah atau Perda Pasar Besar Among Tani Kota Batu yang rencananya diresmikan pada Mei 2023 mendatang. Bahkan dengan adanya perda itu diharapkan pengelolaan pasar bisa dilakukan oleh ahlinya yang lebih profesional. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Batu Asmadi bahwa tujuan dari inisiatif membuat perda ini agar pengelolaan pasar menjadi lebih bagus karena hal ini terkait dengan perekonomian. Ketua DPRD Kota Batu menjelaskan bahwa perda pasar ini terkait dengan pengelolaan pasar, di mana perda ini merupakan perda inisiatif dari DPRD Kota Batu, karena ini terkait dengan masalah ekonomi. Sehingga dengan dibuatnya perda tersebut, maka pengelolaan pasar dilakukan oleh yang lebih profesional, karena untuk pengelolaan retribusi parkir yang mengelola bukan hanya UPTD. Nanti rencana Mei kan itu mau diresmikan Pak Presiden. Nah dengan harapan dengan itu setelah diresmikan perda yang memayung ini ya segera clear. Cuman kan harus mekanisme dan tahapan yang gedung dewan harus sesuai juga kita lalui. Nah, mungkin bulan-bulan depan ini juga mau disampaikan juga berkenaan dengan pelan-pelan perda yang berkenaan dengan pengelolaan pasar. Ya intinya gak terlalu lama lah. Bentuknya apa Pak? Perda. Enggak, maksudnya bentuk pasarnya itu UPT pasar atau Oh PMG? belum, nanti itu akan dibahas nanti di dalamnya. Tapi harapan kita ya dikelola secara profesional. Ya sampai UPT, kayak ngono nanti anggarannya kurang, ini kurang kok indahnya seperti itu kotor gak karu-karuan. Termasuk parkirnya juga ya Pak? Ya paling enggak seperti itu mengikuti nanti. Sehingga tetap profesional lah, gak mengisi-ngisi non. Berarti perda pengelolaan itu selesai kapan Pak Asmadi? Kami gak mentargetkan kan, yang jelas kami juga nanti akan kita sandingkan yang ada di program perda kita sandingkan juga atau mungkin kita berkoordinasi dengan bagian hukum yang ada di eksekutif. Tapi kita semangat tapi eksekutif lambat, akhirnya kan juga tarik menarik, ada kutub gitu kan. Sudah diserahkan atau ada inisiatif dari DPR Pak?
Itu kemarin inisiatif DPR. Sekedar perlu diketahui pasar besar Among Tani ini dibangun dengan menelan anggaran 200 miliar rupiah. Saat ini prosesnya sudah mencapai 90% dan rencananya pada Mei 2023 mendatang akan diresmikan. Sehingga usai diresmikan, pedagang segera menempati bedaknya masing-masing. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ramadan, bulan penuh keberkahan. Banyak limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang beramal soleh. Namun ada tantangan tersendiri bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Senantiasa akan melatih umat Islam untuk menahan hawa nafsu. Ramadan adalah waktu terbaik untuk membuat kebaikan atau menghentikan kebiasaan buruk. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, lebih baik daripada 1000 bulan. Perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Salurkan bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial berupa dana paket sembako. Diserahkan secara simbolis di 4 titik oleh PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai, bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Batu dan PT Pos Cabang Kota Batu. Dalam kondisi saat ini, pemerintah pusat melakukan penyesuaian penerima, besaran dan waktu yang diterimanya manfaat agar bantuan sosial menjadi tepat guna. Untuk bantuan sembako kali ini sebanyak 121 keluarga penerima bantuan dengan nominal Rp200.000 per bulan dan dibayarkan sekaligus untuk bulan Januari hingga bulan Maret 2023 dengan jumlah uang sebesar Rp600.000. Alhamdulillah kegiatan ini bersama Pak Wali kami diapresiasi oleh Kepala Daerah yaitu PJ Wali Kota Batu Pak Aris Agung Paiwai dalam rangkanya pendistribusian secara simbolis itu kegiatan program bantuan sembako yang dulu BPNT. Dan ini diberikan dari pemerintah pusat anggarannya melalui APBN, melalui Kementerian Sosial RI, yang ini sasarannya adalah
data dari penerima program BPNT. Untuk sementara batch 1 ini itu berjumlah 121 dari seluruh Kota Batu. Yang diterimakan itu untuk program sembako adalah 200.000 per bulan. Nah, sekarang ini didistribusikan atau disalurkan melalui PT Pos selaku mitra dari Kementerian Sosial itu langsung diberikan secara tunai. Dan ini ke Pak Wali atau simbolisnya dulu, nanti mungkin akan ada bed 2, bed 3, bed 4 sampai dengan jumlahnya sekitar BPNT itu 4.300 sekian, 327. Jadi nanti akan diberikan secara berlanjut selama bulan puasa ini. Terima kasih, barangkali itu yang kami sampaikan. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan pendistribusian secara bertahap selama bulan Ramadan, hingga nantinya pendistribusian BPNT sudah mencapai seluruh penerima program BPNT, yaitu sebanyak 4.327 keluarga. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Maju sebagai calon legislatif DPR RI Daerah Pilihan 5 Malang Raya, putra anggota DPR RI Ridwan Hisam, Fajar Ridwan Hisam, gelar jaringan aspirasi dengan mengundang para konstituen Semalang Raya. Jaringan aspirasi dibalut dalam bentuk pengajian dan buka bersama di rumah pemenangan RH Perumahan Permata Jingga. Liputannya untuk Anda. Maju sebagai calon legislatif DPR RI Daerah Pilihan 5 Malang Raya, putra ketiga anggota DPR RI Ridwan Hisam, Ahmad Fajar Hisam, gelar jaringan aspirasi dengan mengundang para konstituen Semalang Raya. Jaring aspirasi dibalut dalam bentuk pengajian dan buka bersama di rumah pemenangan RH Perumahan Permata Jingga. Buka puasa bersama yang diselenggarakan anggota DPR RI fraksi Partai Golkar, Insinyur Haji Ridwan Hisam, dan anggota DPRD Kota Malang fraksi Partai Golkar Suryadi SPD. Berlangsung khidmat di rumah aspirasi Ridwan Hisam, Senter Perumahan Permata Jingga, Sabtu malam. Putra Ridwan Hisam, Ahmad Fajar Ridwan Hisam, menjelaskan kegiatan buka puasa bersama konstituen seperti ini selalu dilaksanakan setiap tahun dalam mengisi bulan suci Ramadan. Kegiatan ini juga sebagai upaya mendengarkan aspirasi dari warga. Disinggung kenapa memutuskan untuk maju sebagai caleg di DPR RI. Putra dari Ridwan Hisam ini menegaskan jika dirinya sudah lama terjun di dunia politik hampir 14 tahun. Dan keputusan untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai Golkar merupakan panggilan hati sebagai bentuk pengabdian. Fajar pun memohon doa dan dukungan masyarakat Malang Raya pada pemilu 2024 mendatang. Hari ini memang kegiatan rutin yang selalu diselenggarakan oleh Ridwan Hisam Center setiap bulan suci Ramadan. Cuman khusus bulan ini memang di Permata Jingga atau di rumah aspirasi kami hanya dilakukan sekali. Biasanya bisa 5-6 kali karena kebetulan Bapak akan pergi ke Tanah Suci pada tanggal 10 April beserta keluarga, sehingga kegiatannya kami rubah ke daerah-daerah. Jadi saya yang banyak turun ke kabupaten atau kecamatan. Oh ya memang selama ini saya sudah pernah ya, periode sebelumnya saya sudah nyalek dan saya aktif di partai sudah 14 tahun. Sehingga memang saya terpanggil lah untuk bisa berbuat lebih banyak untuk orang lain. Targetnya ya mudah-mudahan saya bisa terpilih sebagai anggota DPR RI. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Cegah stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar.
ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Mengisi momen ibadah di bulan Ramadan 1444 Hijriah, Sekolah Dasar Negeri 1 Mulyo Agung Dau, Kabupaten Malang menggelar pesantren kilat Ramadan selama 1 minggu. Program pesantren kilat Ramadan yang menyenangkan serta memiliki nilai positif bagi anak didiknya sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Liputannya spesial untuk Anda. Mengisi momen indah di bulan Ramadan 1444 Hijriah, Sekolah Dasar Negeri 1 Mulyo Agung Dau, Kabupaten Malang menggelar pesantren kilat Ramadan selama 1 minggu penuh yang melibatkan segenap murid mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah dan gedung PGRI Kecamatan Dau tersebut berlangsung meriah dan penuh antusias dari para peserta pesantren kilat Ramadan. Dalam kegiatan tersebut banyak sekali aktivitas dan kegiatan keagamaan. Di antaranya tausiah terkait pentingnya beribadah di bulan suci Ramadan yang penuh mahfirah ini. Para siswa SDN 1 Mulyo Agung juga mengikuti berbagai perlombaan keagamaan dengan penuh antusias. Berbagai macam kegiatan, ada lomba kaligrafi, lomba menyanyi Islami, bildacil, dan lomba yel-yel Islami. Semua murid berpartisipasi aktif dalam kegiatan pesantren kilat Ramadan yang diselenggarakan oleh SDN 1 Mulyo Agung Kecamatan Dau. Dengan diadakannya kegiatan pesantren kilat Ramadan di sekolah ini, yaitu dengan tujuan agar memiliki iman dan takwa yang kuat, serta meningkatkan amalan ibadah di bulan suci Ramadan yang merupakan bulan penuh berkah di Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, sehingga kedepannya peserta didik akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, serta menjadi kebanggaan orang tua. Dari Kabupaten Malang, Budi Yulianto, ATV melaporkan. Stand takjil Nusantara warnai Ramadan di kampus Iki Budi Utomo bertajuk Festival Takjil Nusantara. Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi menawarkan beragam jenis menu makanan khas kampung halaman mereka. Apa saja menu Nusantara yang ditawarkan? Berikut liputannya untuk Anda. Bertajuk Festival Takjil Nusantara Festa NU, perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Iki Budi Utomo Malang menawarkan beragam jenis menu makanan khas kampung halaman. Sedikitnya ada 8 stand makanan dan minuman takjil yang ditawarkan oleh mahasiswa perwakilan dari sejumlah program studi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Divisi Ekonomi yang terlibat dalam kegiatan Festa NU Ramadan kali ini.
Dan masing-masing stand menawarkan menu berbuka puasa yang cukup menggugah selera, seperti nasi bakar, nasi babat, nasi goreng, maupun nasi khas daerah lain, begitu pula dengan kue serta minumannya. Rektor IKIP Budi Utomo Profesor Dr. Haji Nurholis Sunuyeko MSI mengatakan bahwa Pesta NU ini untuk seluruh mahasiswa dan dosen dari berbagai suku maupun agama. IKIP Budi Utomo mengembangkan Islam Ramadan lil Alamin. Dalam festival takjil ini, kulinernya diambil dari berbagai daerah. Takjil dinikmati bagi yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa. Nurholis menambahkan pihaknya berupaya menjaga kerukunan dengan mengajak berbuka bersama para mahasiswa dan dosen dari berbagai suku dan agama. Namun persatuan dan kesatuan tetap dijaga, mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin. Kegiatan Pesta NU ini melibatkan UMKM mahasiswa dengan kuliner yang diambil dari berbagai daerah di Nusantara. Para mahasiswa yang menjual takjil menjadi upaya IKIP Budi Utomo agar mereka termotivasi untuk mengembangkan UMKM sekaligus mengasah kreativitas. Pesta NU ini adalah festival takjil Nusantara, dan ini adalah melibatkan semua sivitas akademika karena khususnya para dosen, para mahasiswa ini kan dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dan dari berbagai agama. Dan karena IKIP Budi Utomo ini adalah pengembang termasuk adalah Islam Rahmatan lil Alamin, maka untuk takjil Nusantara ini semua jenis makanan adalah diambil dari semua daerah, dan ini diperuntukkan juga kepada seluruh mahasiswa, kepada seluruh dosen untuk menikmati takjil baik yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa. Karena yang kita jaga adalah meskipun kita ini dari berbagai suku, dari berbagai agama, adalah bagaimana menjadi kompak, menjadi bersatu, sehingga bisa mewujudkan Islam ini sebagai Islam Rahmatan lil Alamin. Demikian juga yang kita jaga adalah persatuan dan kesatuan, dengan salah satu caranya adalah dengan mengajak berbuka bersama. Dalam kegiatan ini pula, IKIP Budi Utomo juga mengundang tokoh serta masyarakat sekitar, media untuk berbuka bersama dan menggelar pengajian. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Selasa 4 April 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.